Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita dalam penjelasan dari ayat-ayat disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dengan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Belum selesai dari penjelasan beliau. Berikutnya kita lanjutkan penjelasan dari ayat-ayat disampaikan dalam bab tentang al-yakin dan tawakul, bertawakal pada Allah. Fi hadhil ayat, dalam ayat-ayat yang disebutkan di atas, wa asbahaha, dan juga semisal dari apa yang disebutkan ayat-ayat itu, tentunya masih banyak. Dalilun ala annahu yanbaghi lil insan ay yakhafa wa yujil wa yakhsha min zaygil qalbi. Sepantasnya seorang itu takut, khawatir dari penyimpangan hati. Wa yas'alullaha daiman ats-tsabata, agar dia meminta kepada Allah terus menerus keteguhan, ketetapan iman. Fa innahu ma min qalbin min qulubi bani Adam illa wa huwa baina usbu'aini min asabi rahman. Maka sungguhnya tidaklah dari hati seorang itu, dari hati-hati Bani Adam, manusia, kecuali dia itu di antara dua jemari Allah dari jari-jari Ar-Rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha, in syaa aqamahu wa in syaa azaghahu. Allah lah yang membolak-balikan hati itu. Bagaimana Allah berkehendak, apabila berkehendak menegakkan hati tersebut, kalau dia berkehendak pula akan menyesatkan hati itu. Tapi ingat, Allah tidak berbuat zalim pada kita. Kitalah yang menganiaya diri kita. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berbuat penyimpangan, kemudian Allah menyimpangkan hati mereka. Yaitu mereka yang membuat penyimpangan. Mereka membuat sebab. Allah tidak menjadikan mereka orang-orang yang kemudian sesat karena apa? Allah menyesatkan begitu saja dengan ketuliman, tidak. Allah Maha Adil. Wala yalumanna ila nafsah. Tidaklah orang itu menganiaya dirinya kecuali dirinya sendiri. Jadi bukan Allah yang menganiaya, tapi dia sendiri. Maka kita harus khawatir, takut kalau memang kita itu tergolong orang-orang yang sesat hatinya. Ini dari kesimpulan ayat-ayat disebutkan sebelumnya. Fa nas'alullaha muqallibal qulub, maka kita memohon kepada Allah yang membulak-balikan hati-hati. Ayusbita qulubana, untuk meneguhkan, mengokohkan hati-hati kita. Ala ta'atihi, di atas ketaatan kepadanya. Wa ayyarzuqana al-istiqamata ala dinihi was-sabati alaihi,
dan berikan rezeki pada kita untuk istiqomah, tegak lurus, terus menerus di atas agamanya dan kokoh di atas agama itu sendiri. Ya. Itu ayat yang disebutkan. Al-ayatu tsaniyah, ayat yang kedua dari yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran ayat 173. Itu orang-orang yang mengatakan kepada mereka manusia, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan untuk menyerang kalian, maka takutlah oleh kalian pada mereka yang mengumpulkan manusia itu, maka bertambahlah keimanan orang-orang yang dikatakan pada mereka akan diserang itu imannya, dan mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami, dan Allah sebaik-baik daripada pelindung. Manusia di sini kaum mukminin. Ceritanya demikian ayat sebelumnya. Jadi Abu Sufyan itu di Mekah. Pada perang Uhud itu pasukan dari Mekah menyerang ke Madinah, bertempur di luar kota Madinah di daerah Uhud. Nabi SAW dan sahabatnya kalah karena ada pelanggaran-pelanggaran dari sebagian sahabat terhadap penyelisihan terhadap perintah Nabi. Itu namanya hikmah. Abu Sufyan itu setahun berikutnya itu berjanji akan menyerang lagi, memberikan ketakutan kepada kaum muslimin, yaitu mengumpulkan manusia untuk menyerang kaum muslimin. Itu. Kemudian qadarullah wa masafa'al, tahun berikutnya itu mau berada di daerah Badar. Makanya nanti perang Badar Sugro, bukan Badar Kubro. Badar Kubro yang dahulu. Ternyata tahun itu tahun paceklik. Di tahun itu tahun paceklik. Abu Sufyan merasa takut, tapi dia tetap menyebarkan ketakutan kepada kaum muslimin dengan mengutus orang-orang Quraisy kafirin dipimpin oleh Nuaim bin Mas'ud, menyebarkan berita bahwa mereka telah mengumpulkan manusia untuk menyerang kembali ke kota Madinah. Sahabat diberi ketakutan, tapi justru pemberitaan ketakutan tadi justru menambah keimanan para sahabat. Ini berbicara tentang yakin, tentang bab yakin. Keyakinan mereka justru bertambah. Itu. Maka mengatakan wa qalu hasbunallah. Cukup Allah bagi kami. Allah lah yang berikan kecukupan baik kepada kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi bukan tambah takut, tambah yakin. Nah, kemudian Abu Sufyan tidak jadi berangkat karena tahun paceklik itu. Dan justru kaum muslimin menyambut tantangan tadi, istajibulillah. Mereka itu menyambut panggilan dari Allah untuk berangkat jihad, untuk berangkat menghadapi propaganda dari Abu Sufyan. Ternyata sampai di Badar, daerah Badar itu tidak ada pasukan musyrikin yang datang dari Mekah. Justru pada saat itu terjadi hari pasar. Kemudian kaum muslimin pun berdagang, karena nggak ada peperangan, berdagang, mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian Allah sebutkan ayat selanjutnya, fanqalabu binikmati minallah, di ayat yang sebelumnya ya, setelahnya fanqalabu binikmati minallah wa fatin lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim. Ayat selanjutnya itu di dalam matan, maka mereka pun kembali dengan nikmat dari Allah, itu mendapatkan hasil dagangan tadi,
dan karunia mereka tidak tertimpa oleh bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah memiliki karunia yang agung yang besar. Itu ceritanya ya. Jadi Abu Sufyan gak jadi menyerang, justru apa? Justru kaum muslimin itu mendapatkan keuntungan dari perdagangan di hari pasar pada saat paceklik. Nah, kita baca dulu keterangan dari Syekh Utsaimin, itu dari Ana dari Utsaimin, apa yang tulis di sini. Hadhil ayatu nazalat fi sahabah radhiyallahu anhum. Ayat ini turun pada kisah tentang sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Haitsu hasala alaihim, yang mana terjadi pada mereka ma hasala fi ghazwati Uhud, apa yang pernah terjadi di perang Uhud. Mimma asabahu minal qarh wal juruh wasyuhada, yang dari apa-apa yang telah menimpa mereka dalam perang Uhud itu luka di bagian kepala, al-juruh, luka di berbagai badannya, dan ada yang mati sebagai syahid, syuhada. Faqila lahu, maka dikatakan kepada para sahabat, inna Abu Sufyan, bahwasanya Abu Sufyan kana qad azima, telah berazam yang kuat, bertekad, alal qurrah atau alal qurrah, untuk menyerang kembali, alaikum, atas kalian, wa jama'a lakum nas, kemudian Abu Sufyan mengumpulkan manusia untuk menyerang kalian. Fanadabuhum an-nabi sallam, kemudian Nabi pun mengajak ila mulaqatihi, kemudian mengajak Nabi SAW bertemu, menghadapi musuh itu, wa muqabalatihi, dan menghadapinya. Fastajabu lillah wa rasul, kemudian para sahabat itu menerima panggilan Allah dan Rasulnya. Jadi justru mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi, ya, datang ke daerah Badar namanya. Mimba dima asabahumul qars, dari setelah mereka tertimpa oleh luka di perang Uhud. Wa usibu bihadi nakbah al-azimah, dan telah menimpa mereka musibah yang besar itu. Faqatala minhum sab'una rajulan, faqutila, dan telah terbunuh dari mereka 70 orang di perang Uhud. Ya. Wastashhadu, dan mereka pun menjadi syahid fi sabilillah, di jalan Allah. Wa khasala Nabi sallam, dan terjadi pada Nabi SAW, wa li ghairihi, dan yang selainnya, min sahabatihi, dari sahabat-sahabatnya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, mahasolah, apa yang telah terjadi, apa yang telah terjadi sudah berlalu. Wa ma'ahada, bersamaan dengan yang telah terjadi tadi, istajabu lillah wa li rasul, mereka justru menyambut panggilan Allah dan Rasulnya untuk datang ke daerah Badar, menyambut tantangan atau pengumuman perang oleh Abu Sufyan. Ternyata mereka tidak datang. Ini keyakinan loh Mas. Kita sudah bacakan tentang kemarin. Dengan ayat ini terbagi manusia menjadi 3 atau 2? 2. Pertama, justru orang-orang mukmin itu bertambah yakin keimanannya. Kedua, orang-orang munafik dan orang-orang yang penyakit hatinya itu mereka justru ragu, bertambah mundur. Kita jelaskan kemarin daripada 2 perkara yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ya. Yaitu malah mereka mengatakan orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya lemah, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala orang-orang mukmin melihat azab, qalu hada ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Orang-orang mukmin mengatakan
ketika melihat ada sekutu-sekutu yang mereka berkumpul ya untuk menyerang Rasul di kota Madinah dari kalangan Arab dan Yahudi berkumpul dengan jumlah 10.000, itu justru orang-orang mukmin mengatakan ini adalah janji Allah kepada kami dan benarlah janji Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian orang-orang yang munafik mengatakan wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, mereka mengatakan tidaklah janji Allah kepada kami dan juga janji Rasul kepada kami kecuali tipu daya. Nah, itu demikian. Tipu dayanya apa, Mas? Dalam ayat ini katanya Muhammad akan menguasai apa? Kisra. Muhammad akan membuka apa? Kaisar. Muhammad SAW akan membuka Son'ah di Yaman. Tapi sekarang justru mereka dikepung. Bagaimana ini? Jadi di kota Madinah itu kan dikepung. Perang Ahzab itu kan dikepung. Sampai Nabi dan para sahabatnya itu kehabisan makanan. Diblokir. Tidak ada lagi. Kecuali apa yang ada pada mereka. Ini kok mau mengalahkan Kaisar, mau mengalahkan Kaisar, Kisra dan Yaman. Sedangkan mereka dikepung, bagaimana ini? Nah, orang munafik mengeluarkan kata-kata apa? Ternyata tipu daya. Tapi orang mukmin ketika melihat kelompok daripada orang-orang bersekutu tadi, maka mengatakan ini adalah janji Allah dan Rasulnya dan benarlah janji Allah dan Rasulnya dan bertambah keimanan mereka. Tuh, ya. Kita ulangi sedikit ya karena memang ada hubungannya dengan kemarin. Kemudian kita langsungkan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Bagaimana ayat sebelumnya kita baca, ternyata sebelumnya ada ayat yang berbunyi orang-orang yang mereka menyambut panggilan Allah dan Rasulnya dari setelah apa yang telah menimpa mereka di perang Uhud dari luka di bagian kepala, dan bagi orang-orang yang mereka berbuat baik dari mereka dan bertakwa, mereka mendapatkan pahala yang agung yang besar. Dan orang-orang yang dikatakan pada mereka bahwasanya manusia mengatakan bahwa telah mengumpulkan untuk menyerang kalian, itu sebenarnya ayat yang disebutkan sebelumnya. Baik. Yakni anna Abu Sufyan wa man ma'ahu mimman baqiya min kubara Quraisy jama'u li Rasulullah sallam yuriduna istisalihi atau istisalahu walakin ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Itu Abu Sufyan dan yang mengikutinya dari orang-orang yang masih ada dari para pembesar Quraisy. Mereka mengumpulkan manusia untuk menyerang Rasul dan sahabatnya. Mereka menginginkan untuk kembali sampai ke tempatnya Rasul, akan tetapi Allah pun enggan, kecuali Allah ingin menyempurnakan cahayanya, cahaya agamanya. Masya Allah. Itu diantara kaidahnya ya. Qila lis sahabah, dikatakan pada sahabat, ihsau haula'i, takutlah oleh kalian kepada mereka-mereka ini. Walakinnahum izdadu imana, akan tapi bertambahlah keimanan para sahabat. Li'anal mu'min, karena seorang mukmin itu kullama istaddat bihi al azamat izdada imanan lillah. Karena seorang muslim ketika bertambah dia kesempitan itu justru menambah keimanan kepada Allah. Itu orang mukmin. Orang mukmin yang benar itu
ketika mendapatkan kesempitan, kesulitan, justru imannya bertambah. Bukan wa minan nas apa ya'budullaha 'alal harf fa in asabahu khairu itma'anna bih. Bukan seperti itu. Sebagian manusia itu ada beribadah kepada Allah, maka jika dia tertimpa dengan kebaikan, hatinya tenang. Kebaikan loh Mas. Wa in asabathu fitnatun qalabu 'ala wajhihi. Tetapi kalau fitnah, ujian itu menimpa padanya, dia berpaling. Khasirud dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal husranul mubin. Itulah merupakan kerugian yang nyata. Kerugian nyata itu begitu. Kalau orang mukmin tidak demikian, justru pada kesempitan itu menambah apa? Keimanannya. Li'annahu yu'minu bi anna nasra ma'as sabri. Ini sebagaimana hadis Nabi. Karena orang-orang mukmin, orang yang beriman itu beriman bahwasannya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Itu hadis Nabi juga disebutkan dalam suatu hadis. Wa annal farja ma'al qurb. Yang namanya kelapangan itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusran. Dan juga bersama kesusahan itu ada kemudahan. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Disebutkan Al-Quran juga. Hadis juga disebutkan. Itu paket itu namanya. Allah menguji kita Mas. Kita nggak tahu kesulitan kita itu kapan dan kapan lama berlangsungnya, bisa jadi bertahun-tahun. Kadang-kadang kesulitan itu bertahun-tahun, tidak hanya 1-2 bulan, bisa berpuluh tahun kesulitan itu, kemudian mendapatkan apa? Kemudahan. Itu tajrubah. Karena seorang mukmin itu menjalani kehidupannya, dia pasti akan merasakannya. Tiap orang itu bisa berbeda-beda. Ya. Jadi kalau kita baru dapat kesusahan 1 hari, 2 hari, 1 bulan misalnya, belum apa-apa. Ada juga yang sampai bertahun-tahun kesulitan itu, tapi kemudahan akan datang. Ya. Baik, ini masalah apa? Keyakinan ya, harus kita bangun. Kemudian lihada zadahum imanan hadal qaul. Oleh sebab ini bertambahlah mereka keimanan dengan ucapan tadi, propaganda tadi, mengumpulkan manusia, menyerang kalian, mati kalian. Tapi tambah imannya. Ya. Wa qalu, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ucapan-ucapan orang beriman ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ini ucapan orang beriman. Cukup bagi Allah, hanya yang mencukupi kami, menolong kami, dan Allah sebaik-baik apa? Pelindung. Diriwayatkan dalam satu hadis perkataan Abdullah bin Umar dalam tafsirnya, dia mengatakan ulqiya Ibrahim finnar wa qala hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ibrahim alaihissalam itu dilemparkan ke dalam api oleh siapa Mas? Raja Namrud. Yang diucapkan oleh Ibrahim itu apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku dan Allah sebaik-baik apa? Pelindung. Itu ucapan orang-orang yang beriman, yang baik. Ya. Kemudian api menjadi apa Mas? Menjadi dingin api. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim, dalam ayat itu. Wahai api, ya narukuni, jadilah kamu ya bardan, dingin, dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Itu demikian. Kemudian dikatakan hasbuna kafina, itu betul, mencukupkan kami, yang memberikan kecukupan pada kami. Fi muhammadina, itu dalam urusan kepentingan kami.
wa mulamatina, ya sama, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pelindung. Ya. Innahu ni'mal kafi, sungguhnya Allah itu sebaik-baik yang mencukupi, jalla wa ala, yang maha perkasa lagi maha tinggi. Wa innahu ni'mal maula wa ni'man nasir, dan Allah itu sungguhnya sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ada juga ucapan yang lain begitu. Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Walakinnahu yakunu nasiran liman tasara bihi, akan tetapi Allah itu akan menolong bagi orang yang menolong agamanya, menolong Allah. Wastansara bihi, dan yang meminta pertolongan bihi dengannya. Fa innahu azza wa jalla akramul akramin wa ajwadul ajwadin. Allah itu yang paling mulia dari yang mulia dan paling dermawan daripada yang dermawan. Ya, Allah itu memberi terus bilail wa nahar. Allah memberi terus kepada makhluknya dari siang dan malam, tidak habis kekayaan Allah. Kedermawanannya Allah itu di atas kedermawanan semuanya, kemuliaannya juga demikian. Ya. Faidat tijahal insan ilaihi fi umurihi a'anahu wa sa'adahu wa tawallahu. Maka apabila seorang itu beriktijah, menghadapkan diri kepada Allah dalam urusan-urusannya, Allah akan membantunya, menolongnya, Allah akan melindunginya. Walakinal bala min bani Adam haitsu yakun al-a'rad katsiran, akan tetapi bencana dari anak keturunan Adam ini, manusia, yang mana mereka itu berpaling yang banyak, fil insan, pada manusia, ya'tamidu alal umuri al-madiyah, mereka hanya bersandar pada urusan-urusan materi. Ini gimana nih materi? Ini sudah dikepung, ini semuanya lengkap persenjataannya misalnya gitu. Mas dikepung 10.000 mas, gak sedikit loh mas. Perang kota, saya sudah ulang, tentara zaman sekarang aja perang kota punya tentara 5.000 tentara kuat, itu susah dikalahkan. Garda Republik, perang Irak gitu kan, Garda Republik 5.000, ternyata memang 5.000 bohong toh. Kalau memang betul 5.000 itu Amerika nggak bisa kalahkan, karena memang pasukan Garda Republik. Tapi memang Garda Republiknya nggak benar, akhirnya kalah. Katanya sudah disiapkan pasukan Garda Republik di kota. Perang kota itu tidak ada yang pakai apa nuklir nggak ada, hanya pakai apa AK-47, granat dan seterusnya. Itu perang menghabiskan 5.000 orang itu butuh waktu yang lama dengan hanya menggunakan AK-47 atau mungkin sejenisnya. Kalau hanya sekedar bom dari jarak jauh ya itu bisa mati banyak. Tapi kalau sudah perang hanya tembak-tembakan itu 5.000 itu pasukan banyak sekali di kota. Ini 10.000 mas zaman dulu. 10.000 pakai apa? Pakai pedang. Iya kalau pakai pedang. Tuh banyak pasukan itu. Tetapi membuat keyakinan itu nikmal wakil, Allah yang melindunginya. Itu, masya Allah. Dan orang sekarang hanya berpatokan pada materi saja jumlahnya. Ya, dunal umur al ma'nawiyah, selain dari perkara-perkara ma'nawiyah yang berkaitan dengan ilahi, berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala berfirman, fanqalabu bi nikmati minallah wa fadlin lam yamsashum su'un, ila akhir ayat. Maka mereka pun kembali dari Badar pada Sugro, bukan Kubro yang kedua, dengan nikmat dari Allah dan karunia
mereka tidak tertimpa kejelekan atau bencana. Ali Imran ayat 173, dahabu lakinnahum lam yajidu kaidan. Mereka pergi ke tempat perang tadi di daerah Badr namanya, tapi mereka tidak mendapati adanya kaidan, tipu daya. Wa Abu Sufyan wa mama'ahu wallau ala adbarihim. Abu Sufyan dan para pengikutnya itu justru mereka berpaling ke belakang, mereka mundur, mereka tidak jadi berangkat. Walam yakurru ala rasul, mereka tidak sampai menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakutibat li sahabati ghuswatun min ghairi qital. Maka ditetapkan kepada para sahabat suatu perang dengan tanpa peperangan. Suatu perang dengan tanpa peperangan. Sudah dijanjikan mau bertempur, mau bertemu, sudah menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, ternyata tidak terjadi peperangan. Ya. Qala Allah fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wa tabau ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Sebagaimana ayat tadi. Mereka kembali justru membawa keuntungan dari perdagangan. Ya, Masya Allah, karunia itu dari Allah. Wa qala thumma qala, kemudian Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ali Imran ayat 175. Hanya saja yang demikian itu syaitan-syaitan memberikan ketakutan dengan menggunakan kawan-kawannya, kawan-kawan syaitan, teman-temannya syaitan. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut pada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini apa Mas? Memberikan ketakutan tadi, yaitu menyebarkan berita-berita akan dikumpulkan manusia lagi, akan menyerang kalian. Kalian di Uhud sudah kalah, nah, gitu loh. Paham ya? Sudah terpukul di Uhud sudah kalah. Ini mau menyerang lagi kalian, dengan pasukan. Nah, ditakut-takuti. Justru bertambah keimanan orang beriman. Sudah kalah, kalian sudah kalah. Kamu tidak punya uzah, kami punya uzah, kata Abu Sufyan dalam perang Uhud itu. Kemudian menang mereka. Kalian tidak punya uzah, kami punya uzah. Itu kata Sufyan, Abu Sufyan. Bukan Sufyan ya, Abu Sufyan. Sampai pamannya Rasul Hamzah itu meninggal, terbunuh, dibelah dadanya, diambil hatinya di perang Uhud. Siapa yang nggak bergetar Mas kalau kita sekarang? Orang-orang yang peperangannya gagah berani itu kalah di peperangan. Itu pamannya Nabi Hamzah diantaranya. Siapa yang nggak bergetar kalau ditakut-takuti lagi? Tahun depan serang lagi. Kita harus berangkat ke Madinah, Masya Allah, itulah. Orang kalau sudah berangkat itu apa maksudnya Mas? Jadi antum mau berangkat menyerang ke suatu daerah, berarti orang yang berangkat ini juga orang pemberani kan, begitu. Nah, itu begitu. Pemberani kan, berangkat dari daerahnya Pak, pergi kok, meninggalkan istri. Jangankan berangkat perang Mas, meninggalkan apa saja, istri aja takut kadang-kadang Pak. Takut istrinya apa-apa, ini berangkat dengan istri mau perang, berarti itu orangnya berani mati, begitu. Ya, itu kisah tentang yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu yukhawifu awliya'ah, mereka memberikan ketakutan, itu maksudnya dengan kawan-kawannya, kawan-kawan syaitan. Yukhawifukum antum awliya'ah, mereka memberikan ketakutan pada kalian dengan teman-temannya, teman-temannya syaitan. Ay yulki fi qulubikum al khaufa min awliyaihi, maksudnya
melemparkan ketakutan pada hati kalian dari kawan-kawannya syaitan. Ini memang perlu dijelaskan karena bahasanya tuh agak susah, maka dijelaskan oleh orang Arab juga. Ini maksudnya begini. Jadi auliyaah itu artinya teman-temannya syaitan begitu. Bukan menakutkan teman-temannya Abu Sufyan, enggak. Maksudnya syaitan itu menakutkan dengan teman-temannya Abu Sufyan, teman-temannya syaitan itu. Ya. Di antaranya dibimbing oleh Nuaim Ibnu Mas'ud. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut pada mereka dan takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah, jika kalian orang-orang yang beriman. Sudah adzan belum ini Mas? Belum? Hah? Belum? Nah, panjang ya isya-nya. Fasyaitan, maka syaitan itu ya'ti ilal mu'min, datang kepada seorang mukmin, yaqul, diantaranya ihdar antatakallam fi fulan. Nah, hati-hati kamu jangan sampai berbicara tentang si fulan. Di annahu rubbama yasjunuka, terkadang bisa memenjarakan kamu loh. Nah, misalnya gitu. Wa rubbama yafalu kada wa kada, atau terkadang melakukan demikian. Fa yukhawifuka, kemudian memberikan ketakutan padamu. Walakin al mu'min la yumkin ay yakhafa awliya syaitan. Akan tetapi ingat, orang mukmin itu tidak mungkin takut kepada teman-teman kawan-kawannya syaitan. Di anna Allah qala, karena berfirman, faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. An-Nisa ayat 76. Maka perangilah oleh kalian kawan-kawannya syaitan, karena sungguhnya tipu dayanya syaitan itu lemah. Dalam surat An-Nisa ayat 76, binisbati lil haq, lemah disandarkan kepada kebenaran. Jadi tipu daya mereka itu lemah karena ada yang benar. Tipu daya yang lemah itu karena ada kebenaran, sehingga tipu daya ini lemah. Nah, itu maksudnya. Bukan syaitan itu lemah, tapi tipu dayanya itu lemah, ya. Budaya itu lemah karena dikaitkan dengan apa? Al-haq. Kalau jasadnya syaitan itu, wah, kita nggak ada apa-apanya. Dari kalangan jin ya, syaitan dari kalangan jin itu kita nggak ada apa-apanya. Makanya kisah Nabi Sulaiman itu apa? Ketika dia ingin ars singgasananya Balkis itu diambil, ditawarkan, maka yang pertama mengangkat tangan atau menyambut itu ifrit dari kalangan jin. Aku akan ngambil arsnya itu di Palestina sana yang jaraknya 3000 kilometer di zaman dahulu, itu sebelum kamu berpindah dari tempat dudukmu. Kira-kira orang normal duduk tempat duduknya berapa lama, Mas? Hah? 1 jam masih bisa, Ustadz aja bisa. Lebih 3 jam lah kan itu. Atau 3 jam dia. 3 jam sudah bisa pulang dan pergi 3000 km. Kuat gak orangnya kayaknya? Kuat gak itu menunjukkan? Kuat kan? Kuat. Karena kekuatannya dia bisa pulang pergi. Walaupun ngos-ngosan, tetap ngos-ngosan, tetapi kuat tenaganya. Tapi pokoknya ada yang berkata dari orang yang memiliki ilmu, saya bisa membawa ars itu sebelum matamu berkedip. Oh, lebih cepat lagi. Dari kedipan mata kira-kira tahan berapa lama? Hah? Oh ya, kasih aja 10 menit atau 10 menit lama loh Zwe, tenang. Nah, wis 25 menit aja. Itu yang memiliki ilmu itu ditafsirkan oleh banyak ulama itu malaikat. Malaikat lebih kuat lagi dari jin. Jin lebih kuat dari manusia. Itulah maksudnya. Itu Su'aimin mengambil dalil dari situ tentang kekuatan makhluk itu. Makhluk yang paling kuat itu malaikat. Kemudian disuruh apa? Jin. Kemudian baru manungso. Lemah. Baik.
Terus sambung lagi ya, masih ada nih. Wa 'alal insan alla yakhafa fillah laumata laim. Nah, sudah. Nah, cukup. Nanti kita sambung, pas tulisannya merah jadi enggak apa. Barakallahu fikum. Nah, cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.